Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Cordoba yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, sehat, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menikmati indahnya beribadah di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para alim ulama, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa istiqomah mengikuti risalahnya. Sahabat Cordoba yang berbahagia, banyak orang menjuluki bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Ada yang mengatakan bulan penuh ampunan, bulan dilipat gandakan amal. Tapi bagi saya bulan Ramadan adalah bulan produktif. Artinya apa? Selama kita melewati bulan Ramadan ini, harusnya kita lebih produktif, lebih menghasilkan, lebih bermanfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Nah, itulah agar kita nanti di akhir nanti kita mendapatkan gelar takwa, sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Tujuan akhir kita di Ramadan ini adalah takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah secara umum kita berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan, menjauhi segala larangannya. Dan takwa itu, salah seorang sahabat mengatakan, kita harus hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Hati-hati jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang berbau maksiat atau subhat. Nah, ada 5 tips yang bisa kita lakukan supaya kita bisa sukses di Ramadan kali ini. Bijak. Ya, dengan kata bijak itu, kalau dalam arti umumnya, bijak adalah orang yang menggunakan budi akalnya, orang yang berpikir, sehingga ketika dia memutuskan sesuatu itu pas, tepat. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tahu mana yang tepat untuk dilakukan dan yang tidak, sehingga keputusannya tepat. Itu namanya bijak. Tapi bijak kali ini hanya sebuah singkatan sebagai tips bijak. Yang pertama, B, belajar. Jadi kalau kita mau sukses di Ramadan kali ini, kita harus belajar. Belajar tentang apa? Tentunya belajar tentang hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan, tentang ibadah di bulan Ramadan. Nah, misalnya terkait dengan fikih puasa, sehingga kita tahu syarat dan rukun puasa, tahu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tidak hanya puasa saja, termasuk ibadah-ibadah lain. Karena dengan belajar, insya Allah nanti ibadah kita akan benar dan insya Allah nanti akan diterima oleh Allah. Keuntungan yang berikutnya, dengan belajar kita akan semakin termotivasi. Misal, kita belajar tentang keutamaan ibadah, baik itu ibadah puasa, sholat, kemudian sedekah. Dengan mengetahui fadilah atau keutamaannya, kita semakin semangat untuk melakukan ibadah itu, sehingga di akhir nanti kita bisa sukses.
Yang kedua, ikhlas. Semua amal ibadah akan dicatat oleh Allah sebagai pahala isinya kalau dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas ini penting karena niat yang ikhlas itu menentukan amal kita diterima atau tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Muttafaqun alaih. Artinya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan balasan, mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan menuju Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya menuju apa yang ditujunya. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan ibadah, jika diniatkan ikhlas karena Allah saja, maka Allah akan memberikan balasan yang besar sesuai yang dijadikan. Beda halnya kalau kita beribadah mungkin karena terpaksa, karena ingin dipuji orang lain, maka bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala apapun, atau kalaupun kita mendapatkan pahalanya berkurang. Ingatkah kita siapakah orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan orang yang merampok, bukan pencuri, tapi 3 orang. Yang pertama adalah orang yang pandai baca Quran, yang kedua adalah orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berjuang, dan yang ketiga adalah dermawan. Nah, ketiga-tiganya ini kenapa dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Yang pertama karena ketiga-tiganya melakukan sesuatu bukan semata-mata ikhlas karena Allah. Yang pertama, yang pandai membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran karena ingin dipanggil sebagai seorang qari. Dan yang kedua, yang berjihad ingin diberi gelar pahlawan. Dan yang ketiga, dia banyak berderma, setiap hari berderma, tapi hanya ingin disebut dermawan. Nah, semuanya masuk neraka. Tapi bukan berarti setelah mendengarkan ini tidak beramal lagi. Tetaplah kita beramal, berusaha, tapi di samping itu kita juga tetap meluruskan niat kita hanya untuk Allah saja. Yang ketiga, jaga imun. Jaga imun ini penting karena semua ibadah, hampir semua ibadah itu membutuhkan fisik yang kuat. Nah, dengan fisik yang kuat itu ibadah kita menjadi nyaman, menjadi tenang, dan banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, jamaah Cordoba yang berbahagia, bagaimana caranya supaya imun kita kuat? Yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan memberikan asupan gizi yang cukup kepada tubuh kita. Tapi ingat, tidak hanya bergizi, harus halal dan thayyib, ya. Selain bergizi, halal dan thayyib. Nah, kapan melakukannya? Di bulan Ramadan ini ketika sahur kita usahakan makan yang bergizi, misalnya kurma, buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian yang mengandung protein, dan cukup minum sehingga di siang harinya kita tidak lemas, tidak malas-malasan. Dan ketika berbuka juga seperti itu. Berbukalah dengan ya secukupnya, yang pas, karena tubuh kita ketika dimasuki makanan atau minuman tidak hanya banyaknya, tapi seberapa banyaknya gizi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika cukup makanan yang kita masukkan, kita tidak malas untuk beribadah, karena kalau terlalu banyak nanti malas untuk sholat tarawih. Nah, jaga imun. Selain itu, selain memasukkan makanan,
Yang kedua, kita harus berolahraga. Nah, ini penting. Biasanya ketika di bulan Ramadan kita bermalas-malasan untuk berolahraga ya, menggerakkan tubuh kita. Namun kita cari olahraga yang ringan-ringan saja. Bisa menggunakan senam, ya, pemanasan statis ya, atau pemanasan dinamis ya, menggerakkan tubuh kita ya. Kemudian bersepeda ya, dengan waktu yang tidak terlalu lama. Kenapa? Dengan menggerakkan tubuh kita, itu peredaran darah akan menjadi lancar. Sebenarnya kalau kita mau konsisten istiqomah dalam ibadah, hampir semua ibadah itu menggerakkan tubuh kita untuk lebih baik ya. Misalnya sholat, kalau kita sholatnya khusyuk dan tumanina, insya Allah tubuh kita akan sehat ya. Dan yang berikutnya adalah amal. Nah, di bulan Ramadan ini kita usahakan kita memperbanyak amal ya, meningkatkan kuantitas amal kita dan juga meningkatkan kualitas amal. Nah, misalnya nih, sebelum bulan Ramadan kita tilawahnya hanya 1 halaman, maka setelah bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan itu tilawahnya bisa 2 halaman atau bisa sampai 1 juz. Yang sebelum Ramadan 1 juz, maka ketika Ramadan ditingkatkan jadi 2 juz. Jadi bertambah. Yang biasanya tidak sholat sunnah rawatib, sholat sunnah. Yang biasanya tidak sholat duha, sholat duha. Yang biasanya tidak tilawah, jadi bertambah kuantitasnya. Dan kualitasnya juga perlu diperhatikan. Nah, misalnya kalau di sebelum Ramadan sholatnya kurang khusyuk, tidak tepat waktu, maka selama bulan Ramadan ini diusahakan tepat waktu, lebih khusyuk, tilawahnya juga dengan khusyuk. Nah, dan yang terakhir, sahabat Cordoba yang berbahagia, adalah artinya konsisten atau bisa disebut istiqomah ya. Qul amantu billah tsumastaqim. Nah, itu yang disampaikan Rasulullah. Artinya apa? Katakanlah berimanlah kepada Allah dan beristiqomahlah. Nah, dengan konsisten seperti itu, ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya sudah kita rencanakan ya. Kita jadwal gitu, kapan kita sahur, kapan kita sholat duha, sehingga semua yang kita rencanakan nanti itu akan berhasil ya. Nah, insya Allah dengan tips bijak tadi ya, yang pertama tadi adalah kita harus belajar ya terkait dengan Ramadan, yang kedua beramal dengan ikhlas, yang ketiga adalah jaga imun, artinya jaga fisik kita supaya tetap sehat, dan yang keempat adalah amal, banyak amal juga, dan yang terakhir yang kelima adalah konsisten atau istiqomah. Demikian, terima kasih sahabat Cordoba yang berbahagia. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa melewati bulan Ramadan ini dan kita bisa sukses meraih derajat takwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mari dukung dakwah Masjid Cordoba dengan program Jariyah Dakwah Masjid Cordoba melalui rekening Tamasa atau rekening Masjid Cordoba dengan mencantumkan kode transfer 17 di akhir transfer Anda. Terima kasih. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.